Dormammu jadi villain? Realitas Wanda punya kekuatan baru? Dan apakah Wiccan dan Speed bakal jadi anak Wanda? Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas nih tentang karakter villain dan juga misteri tentang realitas Wanda yang bakal muncul di series ini. Dari segala easter egg dan juga detail-detail penting dari TV spot dan juga trailer-trailer promo yang keluar sebelum series WandaVision dirilis tanggal 15 Januari. So, buat kalian yang penasaran tentang hal ini dan juga pengen nyiapin diri nih sebelum nonton series WandaVision ini di Disney+, ini dia trailer dan TV spot breakdown series WandaVision. Check it out. Menjelang rilisnya series WandaVision di hari Jumat 15 Januari nanti, Marvel Studio kini banyak nih merilis trailer-trailer promo untuk seriesnya. Dimana di trailer yang berdurasi sekitar 1 menit ini, kita ditunjukkan dengan berbagai macam cuplikan baru yang memperlihatkan kehidupan Wanda dan Vision di realitas buatan Wanda. Tapi bukan hanya itu, ternyata trailer ini juga mereveal pada kita nih beberapa detail baru yang memberikan kita petunjuk tentang dua anak kembar Wanda, fakta realitas Wanda, dan juga villain yang akan dihadapi oleh Wanda dan juga Vision di seriesnya nanti. Sebagai awalan kita mulai dulu nih dari pembahasan tentang realitas Wanda, di mana di trailer series WandaVision The New Era kita diperlihatkan dengan fakta baru tentang realitas Wanda yang ternyata punya kemampuan untuk membuat objek dari realitas luar menjadi eksistensi yang berbeda di realitas buatannya. Dimana hal ini sendiri sebenarnya udah ditunjukkan di salah satu scene di trailer ini yang menampilkan pada kita Wanda yang menemukan sebuah helikopter mainan di sekitar rumahnya, dimana bentuk dari mainan helikopter ini sangat mirip dengan helikopter milik para Agent SWORD yang di trailer ini terlihat sedang masuk ke realitas Wanda. Nah, dari sini kita tentunya udah bisa bertanya-tanya nih, apakah mungkin Wanda bisa mengubah helikopter Agent SWORD menjadi sebuah mainan kecil? Jawabannya tentu saja sangat bisa, karena dari beberapa scene yang kita lihat dari serangkaian trailer WandaVision, kita udah ditunjukkan bagaimana Wanda bisa merubah bentuk dari berbagai macam benda maupun ruangan dari yang awalnya berstyle modern menjadi berstyle klasik dan juga retro sesuai dengan hobi Wanda yang sangat menggemari sitkom-sitkom tahun 60 sampai 70-an. Dan kalau Wanda aja bisa merubah bentuk dan benda dari ruangan ini, maka bukan tidak mungkin nih kalau Wanda juga bisa merubah bentuk dan juga ukuran dari helikopter milik Agent SWORD yang tadinya berukuran besar dan juga bersenjata penuh menjadi helikopter mainan yang berukuran kecil dan tidak berbahaya bagi Wanda. Dimana ini sepertinya menandakan nih kalau Wanda mungkin saja bakal men-set semacam barrier dalam realitas buatannya yang punya kemampuan untuk mengubah objek berbahaya dan juga mengancam menjadi objek yang aman dan tidak berbahaya bagi Wanda, supaya Wanda bisa tetap hidup dengan aman bersama Vision dalam realitas buatannya. Nah, nggak cuma tentang realitas, rangkaian trailer ini juga ngasih kita nih hal-hal menarik lainnya loh. Salah satunya tentang keberadaan dari dua anak kembar Wanda yang banyak dirumorkan akan menjadi Wiccan dan juga Speed. Dimana dalam beberapa trailer ini kita udah diberikan petunjuk nih tentang keberadaan dari kedua anak Wanda di series WandaVision, terutama dari segi kekuatan mereka yaitu warping reality dan juga super speed. Untuk kekuatan warping reality sendiri yang merupakan kekuatan dari Wiccan, kalau kita memperhatikan secara lebih dalam dari salah satu scene yang ada di trailer story, di sana kita bisa ngeliat nih bagaimana gantungan kupu-kupu yang ada di atas tempat tidur bayi Wanda secara tiba-tiba menjadi hidup dan juga terbang. Dimana ini seakan nunjukin sama kita nih tentang kekuatan dari bayi Wiccan yang punya kekuatan untuk mengubah benda mati seperti gantungan kupu-kupu menjadi makhluk hidup.
Selanjutnya kalau kita ngelihat salah satu scene yang ada di trailer New Era, kita bisa ngelihat nih tampilan dari bayi ini yang seolah punya tanda merah dan juga lekukan di dahinya, yang seakan menunjukkan pada kita bahwa Wiccan punya darah sintezoid sama seperti ayahnya Vision dan punya semacam tempat di wajahnya untuk menaruh semacam batu yang mungkin adalah Mind Stone. Di mana batu ini sepertinya bakal diwarisi oleh Wiccan dari ayahnya Vision dan akan menjadi sumber kekuatan warping reality milik Wiccan sama seperti ibunya Wanda yang punya kekuatan warping reality dari batu Mind Stone yang asalnya dari tongkat Loki. Gak cuman Wiccan, di scene trailer story dan juga reality kita juga diperlihatkan nih dengan scene dari Vision yang seolah punya kekuatan super speed yang buat Vision bisa bekerja dengan sangat cepat dan mampu untuk bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menahan Wanda yang akan terjatuh. Di mana kekuatan super speed yang ditunjukkan oleh Vision di trailer ini seolah mentis kita nih tentang kekuatan super speed yang dimiliki oleh Quicksilver, saudara dari Wanda yang mungkin saja bakal diwariskan oleh anak Wanda yaitu Thomas Shepard alias Speed yang akan muncul nantinya di series WandaVision. Keberadaan dari Wiccan dan juga Speed ini juga semakin diperkuat dengan salah satu scene trailer Visionary New Era yang memperlihatkan kita dengan sosok dua kaki yang berjalan di saat Vision sedang keluar dari rumahnya, yang banyak diduga kuat adalah sosok Wiccan dan juga Speed yang sepertinya punya kemampuan untuk tumbuh dengan cepat dari bayi sampai anak-anak dengan bantuan kekuatan warping reality milik Wanda. Selanjutnya, meski rangkaian trailer ini udah nge-reveal kita tentang beberapa cast dan juga karakter yang bakal muncul dalam seriesnya nanti, sayangnya sampai saat ini kita masih belum ditunjukkan nih tentang siapa sosok villain sebenarnya yang akan dihadapi oleh Wanda dan juga Vision di series ini. Namun bukan berarti petunjuk tentang villain yang ada di series WandaVision tidak ada dalam serangkaian trailer ini loh, karena ternyata kalau kita ngelihat secara lebih detail di salah satu scene trailer WandaVision yang berjudul Signal, terutama di scene saat Wanda melihat sebuah radio jam, di sana kita bisa ngelihat nih sebuah easter egg berupa waktu jam yang menunjukkan angka 1:16 atau 1:17, di mana angka ini nantinya bakal mengarahkan kita ke sebuah isu dan juga storyline komik Marvel yang secara nggak langsung diadaptasi di series ini. Karena kalau kita ngelihat tradisi Marvel Studio yang sering banget menggunakan berbagai macam petunjuk nomor dalam beberapa scene mereka, baik itu munculnya di plat nomor, rambu-rambu jalan, bahkan pesan teks yang mereka gunakan untuk merefer pada isu komik Marvel tertentu, seperti plat nomor TASM 143 yang muncul di salah satu mobil yang ada dalam scene ketika MJ dan Peter untuk pertama kalinya berciuman di film Spider-Man Far From Home yang merefer pada isu komik The Amazing Spider-Man isu 143 yang di salah satu storyline-nya juga menceritakan ketika momen pertama MJ berciuman dengan Peter Parker di komik. Dan kalau ngelihat hal itu, maka bukan tidak mungkin kalau angka 116 dan juga 117 ini juga bakal merefer pada isu komik yang mungkin bakal diadaptasi di series ini. Yang kuat kemungkinan adalah isu komik Avenger 116 dan juga 117 yang dirilis tahun 1973. Yang merupakan arc story Avenger Defender War yang menceritakan kita tentang bagaimana Dormammu menyuruh Loki untuk menipu para superhero untuk mencari sebuah artefak magic bernama Evil Eye yang pada akhirnya digunakan oleh Dormammu untuk membuat bumi bergabung ke dalam dimensi kegelapannya. Nah, kalau kita ngelihat storyline komik ini dan juga tahu tentang fakta bahwa Evil Eye di komiknya punya kekuatan untuk membuat realitas, maka tentunya ini bisa jadi petunjuk bagi kita untuk mengetahui bagaimana Wanda bisa membuat realitasnya sendiri, padahal faktanya di serangkaian trailer series ini, Wanda terlihat baru menguasai kekuatan warping reality-nya.
Dimana jawabannya mungkin saja adalah Wanda sepertinya bakal dibantu oleh kekuatan Dormammu lewat perantara artefak Evil Eye, sehingga Wanda bisa membuat realitasnya sendiri yang begitu besar bersama dengan para karakter yang ada di dalamnya, termasuk Vision yang ada di realitas Wanda. Namun, kemungkinan besar Dormammu nantinya bakal menggunakan realitas dari Wanda ini sebagai mediumnya untuk menaklukkan bumi dalam dimensi kegelapannya, di mana hal ini sebenarnya udah bisa sekilas terlihat nih di beberapa scene trailer yang menunjukkan bagaimana realitas Wanda seolah sedang bergerak memakan dunia, yang mungkin adalah perwujudan dari Dark Dimension milik Dormammu yang sedang berusaha untuk memakan bumi untuk masuk ke dalam dimensi kegelapannya. Kehadiran Dormammu di series ini juga semakin diperkuat dengan munculnya sosok misterius hitam yang keluar dari realitas Wanda di trailer story yang banyak diduga adalah sosok dari Dormammu karena kemiripan tampilan kostum dari sosok ini yang sekilas punya kostum jubah yang sama seperti yang dipakai oleh Dormammu saat berada di versi humanoid dalam komiknya. Dan tidak hanya itu, scene ini juga semakin memperkuat asumsi kita nih sebelumnya bahwa Dormammu sepertinya adalah dalang di balik terciptanya realitas milik Wanda, di mana berangkat dari scene trailer itu kita bisa melihat bagaimana sosok hitam yang kita duga adalah Dormammu sepertinya bisa keluar menuju realitas asli setelah melalui realitas Wanda, yang secara tidak langsung berarti bahwa Dormammu bisa jadi menggunakan realitas Wanda ini sebagai jembatannya supaya dia bisa berpindah dari Dark Dimension menuju bumi. Tapi sepertinya Dormammu di series ini tidak akan sendiri nih dalam melakukan rencananya ini, melainkan dia bakal punya bawahan yang bakal membantunya untuk memanipulasi Wanda dan menggunakan realitas milik Wanda untuk menyatukan bumi dan juga Dark Dimension, di mana sosok ini diduga kuat adalah Agnes yang merupakan kepanjangan dari Agatha Harkness, sosok penyihir yang jika di komiknya merupakan guru sihir dari Wanda yang sepertinya di series ini bakal menjadi anak buah dari Dormammu yang bakal membantunya untuk memanipulasi Wanda. Di mana ini sebenarnya udah bisa ditunjukkan nih dengan kehadiran dari Agnes yang selalu menyertai setiap langkah dari Wanda dan juga Vision di series ini, dan juga fakta bahwa di setiap penampilannya Agnes selalu terlihat memakai sebuah kalung pendulum di lehernya yang sama seperti yang dipakainya dalam komik, di mana kalung ini diduga kuat merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Agnes untuk bisa menerima perintah dari Dormammu dalam menjalankan rencananya di realitas Wanda. Tapi akhirnya di ending series ini Agnes sepertinya bakal sadar nih bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Dormammu untuk menjalankan rencana jahatnya yang kemudian membuatnya terjebak di realitas milik Wanda yang bakal berakhir tidak stabil dan memakan realitas asli. Dimana ini kemudian memaksa Agnes untuk meminta bantuan terutama pada Vision di realitas Wanda yang di beberapa trailer sangat jelas terlihat kalau Agnes sudah mengenal Vision sebagai anggota dari Avenger dan meminta bantuan untuk bisa keluar dengan aman dari realitas Wanda nantinya. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang trailer promo dan juga TV spot series WandaVision. Dan menurut kamu siapa nih villain yang bakal dihadapi oleh Wanda dan juga Vision di seriesnya nanti? Silahkan tulis pendapat kamu dan teori kamu di kolom komentar ya. So like, share video ini kalau kamu suka dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Dika and keep exploring the universe.